Kesal diminta merawat ibunya yang sakit, seorang anak tega menganiaya ayahnya dengan senjata tajam hingga tewas. Pelaku langsung ditangkap tanpa perlawanan. Tapi surat, ya, saya lupa ntar dibawain, Dok. Akibat luka tusuk di leher dan badannya, Tumpak Lumban Gaol, 62 tahun, akhirnya meregang nyawa dalam perjalanan ke rumah sakit. Korban tewas akibat dianiaya dengan senjata tajam oleh anak kandungnya sendiri berinisial SR yang berusia 30 tahun. Petugas berhasil menangkap pelaku tanpa perlawanan. Sebelumnya terjadi cekcok mulut antara pelaku dan korban di rumah susun Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Blok B, Cengkareng, Jakarta Barat. Pertikaian antara keduanya diduga lantaran pelaku yang tidak mau merawat ibunya yang sedang sakit stroke. Pas si korban itu keluar, memang dalam posisi darahnya memang sudah banyak keluar. Dari situ warga berusaha untuk memberikan pertolongan pertama. Dari situ kita ambil inisiatif buru-buru ke rumah sakit Hermina. Nah di rumah sakit Hermina ini kayak emang itu udah si korban itu udah kehabisan napas. Hingga kini polisi belum memberi keterangan dalam kasus ini. Pelaku masih diperiksa intensif di Polsek Cengkareng. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang jemaah di Masjid Besar Sei Tualang Raso, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, meninggal saat sedang sholat. Rekaman CCTV masjid mengabadikan detik-detik meninggalnya jemaah masjid tersebut. Inilah video detik-detik yang merekam seorang jemaah Masjid Besar Sei Tualang Raso, Kota Tanjung Balai, Kamis petang, saat meminta anak-anak agar tenang di dalam masjid. Selanjutnya korban melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat maghrib. Pada rakaat pertama, almarhum terlihat biasa saja. Namun, ia meninggal dunia saat melakukan sujud kedua. Diketahui jemaah masjid yang meninggal bernama Kalpen Simangun Song, berusia 62 tahun, warga Kelurahan Keramat Kubah, Tanjung Balai. Ia merupakan jemaah yang sering melakukan ibadah di masjid tersebut. Sampai di dalam masjid, beliau sempat menasihati anak-anak supaya jangan ribut dan melakukan keributan. Nah, ketika itu, setelah itu, beliau langsung mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Ketika dalam sholat tahiyatul masjid, rakaat pertama, beliau memang sudah nampak badannya bergoyang, tetapi tetap berdiri. Nah, beliau tidak melaksanakan rukuk, langsung sujud. Ketika sujud pertama, beliau alhamdulillah masih dapat bergerak untuk bangkit kembali mengerjakan yang rakaat kedua. Nah, ketika dalam rakaat kedua, beliau juga dalam keadaan goyang, tapi beliau sedang mengusahakan berdiri tegak. Nah, ketika dalam sujud, setelah melaksanakan atau membacakan sholat sujud, dengan bacaan sujud, ada beberapa selang waktu, beliau langsung meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Pemirsa, konflik antara pemerintah Kota Magelang dan TNI terkait logo TNI yang terpasang di atas gedung kantor wali kota terus berlanjut. Pemkot Magelang telah mengirimkan surat kepada instansi terkait untuk mencari solusi masalah tersebut. Seperti inilah suasana gedung kantor wali kota Magelang yang berada di Jalan Jenderal Sarwo Edi Wibowo nomor 2. Tampak logo TNI di atas gedung kantor wali kota. Dan logo tersebut terpasang sejak hari Rabu yang lalu. Bahkan, Wali Kota Magelang Muhammad Nur Aziz baru mengetahui adanya logo tersebut setelah terpasang. Menyikapi hal itu, pemerintah Kota Magelang terus berupaya menyelesaikan permasalahan aset dengan pihak Akademi TNI. Meski surat tanah gedung tersebut milik TNI, namun selama 36 tahun pemerintah Kota Magelang memiliki dokumen dan prasasti yang berisi tentang serah terima tanah dan bangunan tersebut. Kita sudah langsung membuat tim dan diketahui oleh Pak Sekda, ya, dengan istilahnya anggotanya dari Bapeda, dari ada asisten, dari BPKAD, dari BPU
OGR, semua dilebarkan supaya ini cepat, supaya ada titik terang dan kejelasan. Dan kita semua, kami semua ingin berusaha menyelesaikan ini sesegera mungkin. Adanya logo TNI di gedung kantor Pemkot Magelang tak mengganggu aktivitas para ASN. Pelayanan dan rapat di kantor Wali Kota Magelang masih berjalan seperti biasa. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, Polri kembali membagikan bantuan sosial bagi 1.000 pedagang kaki lima di Jakarta yang terdampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Korps Lalu Lintas Polri bekerjasama dengan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia membagikan 1.000 paket sembako untuk pedagang kaki lima di Jakarta yang terdampak langsung PPKM. Bantuan diharapkan bisa meringankan beban para PKL yang kesulitan berjualan karena PPKM. Istiono menambahkan, Polri akan selalu berada bersama masyarakat meskipun di masa-masa sulit. Kita bagi lebih kurang 1.000 paket sembako untuk rekan-rekan pedagang kaki lima yang selama ini mungkin terasa terdampak karena pendapatannya hanya dari hari ke hari. Pemirsa, pemerintah menargetkan investasi yang masuk ke Indonesia mencapai 1.200 triliun pada tahun 2022 mendatang. Seiring makin pulihnya perekonomian nasional, target tersebut didorong dengan pengadaan berbagai aturan baru, termasuk implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan Online Single Submission atau OSS. Konsumsi domestik, APBN, investasi dan ekspor impor nasional berperan dalam meningkatkan penerimaan negara yang sudah mulai terlihat perkembangannya di semester 1 tahun 2021, di mana nilai investasi tercatat 442 triliun rupiah. Oleh sebab itu, pemerintah tengah mendorong investasi dalam menunjang penerimaan negara seiring makin pulihnya perekonomian nasional di tengah pandemi COVID-19. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam Raker Konas Apindo yang digelar secara virtual menargetkan investasi mencapai 1.200 triliun rupiah pada 2022 mendatang. Dan tahun depan kita berharap kita sudah punya implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, Online Single Submission berbasis resiko, dan juga Sovereign Wealth Fund Indonesia Investment, dan ini diharapkan dengan engine yang baru ini, maka kita menargetkan di tahun 2022 investasinya 1.200 triliun. Online Single Submission atau OSS berbasis resiko yang diluncurkan pada awal Agustus 2021 diharapkan dapat mempermudah pelaku usaha mendapatkan izin menjalankan berbagai aktivitas ekonomi. Untuk itu dibutuhkan kerjasama semua pihak untuk dapat mencapai target yang ditetapkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 20 orang tewas akibat hujan lebat dan banjir yang menyebabkan tanah longsor di Venezuela Barat. Kami akan kembali dengan informasi mancanegara usai jeda berikut.